Ibu yang kerja dinas, Pemda, Pemko, ASN, perusahaan, teruslah bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syarat yang pertama, izin suami. Tapi suami memberikan izin dengan rela. Banyak sekarang suami memberi izin dalam keadaan pasrah tapi tak rela. Karena istrinya menekan, "Mas, aku mau kerja, tolong izinkan aku. Kalau tidak..." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mohon maaf kepada para habaib, tuan-tuan guru, Bapak Bupati beserta forum komunikasi pimpinan daerah yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Saya membelakangi tuan-tuan bukan karena tidak hormat, tapi memang posisinya dibuat panitia demikian. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesilapan dan dosa saya. Izinkan saya bicara ngobrol-ngobrol sejenak dengan santri dan santriwati beserta masyarakat sekitar pesantren Babus Salam. Nama Allah yang kita sembah antara Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Jadi kalau ada orang ngomong Ya Salam, itu artinya Ya Allah. Sekarang banyak orang salah, lewat cewek cantik Ya Salam. Itu enggak betul. Itu pasti bukan santri Babus Salam. Allah yang kita sembah, Allahumma antas salam. Pagi ini kami adem ayam tentram, itu datang dari Allah. Wa minkas, dan nanti kami pun akan kembali kepada engkau dengan selamat. Wa ilaika ya'udus salam. Hidupkan kami dalam keadaan tenang, sehat, selamat. Fahayna rabbana bisalam. Puncaknya nanti masukkan kami ke dalam surga. Wa adkhilnal jannata. Bisa enggak masuk ke surga kalau enggak ada pintu? Di mana pintu surga itu? Di pasar Babus. Yang datang pagi ini sudah sampai ke pintu surga. Belum masuk. Sudah nampak, sudah mulai digiring kan? Yang sudah masuk ke dalam surga baru Pak Bupati. Ustadz Somad ini mentang-mentang duduk dekat Pak Bupati. Ustadz Nasruddin, tahu Ustadz Nasruddin? Apa kata Ustadz Nasruddin tadi? Mudah-mudahan terkumpul 1 miliar. Jangan amin dulu, duitnya belum ada. Pak Bupati sudah berbisik ke telinga saya sebelum Ustadz Nasruddin maju. Ustadz Somad akan saya berikan untuk lantai, atap dan tiang selesai 2 miliar. Jangan cepat senang. APBD tahun depan. Jangan Bapak Bupati dirongrong, ditekan, diteror, dimintai proposal. Beliau orang baik tak sampai hati. Kalau uang APBD salah alokasi dana, 3 yang akan menangkap beliau: Irjen, BPK, KPK. Mau Pak Bupati tangkap KPK?
Oleh sebab itu, biarkan beliau bekerja, janji tidak akan khianat, karena kita sudah melihat adik-adik yang akan berangkat diberi bantuan dana ongkos. Itulah lagu ibu yang dikabulkan Allah, judulnya Ya Dana Ya Dana. Ya Dana Ya Dana, Ya Dana Ya Dana, Ya Dana Dana. Dana nggak turun, backing vokalnya salah, la 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 la. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ibu yang kerja PNS, ASN, business woman, direksi perusahaan, pergi pagi pulang petang, anak sampai tak terurus, suami sampai kawin lagi, gara-gara mencari harta. Tapi ketika emas yang dikumpul-kumpul, beli cincin, beli gelang, beli subang, beli anting, gelang kaki, gelang tangan, gelang leher, sampai gigi pun pakai gelang. Apakah emas itu akan dibawa mati? Lalu emas ibu itu nanti kalau ibu mati kemana perginya? Akan diambil mereka untuk modal kawin lagi. Lihat, mereka sudah mulai senyum. Bu, saya bukan nakut-nakuti, cuman cerita aja. Betul kan Pak? Ngaku. Ibu yang kerja dinas, Pemda, Pemko, ASN, perusahaan, teruslah bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syarat yang pertama, izin suami. Tapi suami memberikan izin dengan rela. Banyak sekarang suami memberi izin dalam keadaan pasrah tapi tak rela, karena istrinya menekan. Mas, aku mau kerja, tolong izinkan aku, kalau tidak. Yang kedua, nanti di kantor jangan berdua-duaan dengan yang tidak mahram. Udah seperti adik saya, ini sudah macam abang saya, ini udah macam ayah saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Yang ketiga, jangan bersolek-solek jahiliyah. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Engkau cantik bukan karena bedakmu, engkau cantik bukan karena make upmu, engkau cantik karena bekas air wudukmu, bekas baca Quranmu, cahaya tahajud tadi malam sampai ke pagi ini. Amin. Coba lihat wajah Ustaz Somad, bercahaya kan? Kenapa terang betul? Lampunya. Yang keempat, syaratnya jangan bersuara mendayu-dayu, lemah gemulai. La taqadha'na bil qaul. Hai perempuan, jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Kenapa tidak boleh? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit, tidak tahan mendengar suara perempuan. Kalau dia dengar, dia langsung error. Makanya ibu jangan bersuara. Nanti di kantor ibu bersuara biasa-biasa aja. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Saya mau urusan bu. Ya, mana berkasnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Dia langsung hang. Setelah ibu bekerja, dapat gaji 13, dapat SPPD, dapat gaji pokok, dapat reward, dapat review, dapat uang tunjangan, uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang sikut. Maka jangan lupa keluarkan zakat. Keluarkan zakat. Ustadz, zakat boleh nggak untuk masjid? Ada perusahaan minyak, bukan minyak tanah, minyak goreng.
mau ngasih masjid 100 juta, tapi bapak ini ditentang oleh ustad-ustad, zakat gak boleh untuk masjid. Akhirnya saya diundang. Assalamualaikum Ustaz Somad, ya ini ada masalah. Biasanya saya diundang kalau ada masalah, termasuk di masjid ini. Gimana ceritanya Pak? Gini Pak Ustadz, jadi kami perusahaan minyak goreng mau ngasih 100 juta, terus banyak ustadz-ustadz yang menentang, katanya tidak boleh zakat untuk masjid. Bisa Ustadz keluarkan fatwanya? Mohon maaf, saya bukan ulama, tapi saya selalu mengutip pendapat ulama. Qala Syafi'i, qala al-Hanafi, qala al-Hambali, qala al-Fulan, qala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, qala. Selalu saya ngutip pendapat ulama, disangka orang saya ulama, padahal tidak. Saya hanya Ustadz Abdul Somad LCMA. Foto saya lebih besar dari Pak Bupati. Masya Allah. Itulah hebatnya tukang buat baleho. Supaya apa? Supaya tidak nampak Ustadz itu kurus. Mantap. Setelah saya buka-buka kitab, ada satu fatwa dari ulama Al-Azhar Kairo Mesir, namanya Syekh Atiyah Saqar. Syekh Atiyah Saqar mengutip pendapat ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, namanya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitab Mafatihul Ghaib Tafsir Al-Kabir, bahwa makna fi sabilillah innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis. Makna fi sabilillah kata dia umum. Andai ini kampung, ini masjid, ada sungai, jembatannya roboh, maka boleh diambil uang zakat untuk membangun masjid, karena tujuannya fi sabilillah. Inilah yang dijadikan dalil oleh pemerintah Malaysia mengambil zakat untuk mahasiswa Malaysia yang belajar di Al-Azhar Kairo. Makanya anak-anak Malaysia saya tanya, awak berangkat ke Malaysia dari Malaysia Kuala Lumpur ke Al-Azhar, duit dari mana? Dari zakat. Berapa setahun? 6.000. 6.000 kali 3.000, 18 juta setahun. Dari mana? Zakat. Ustadz Somad waktu di Mesir ada dapat zakat, seperak haram dapat. Saya tidak ingin nasib saya di Mesir dulu seperti begitu pula nasib adik-adik saya. Oleh sebab itu, di antara bapak ibu yang mau bayar zakat dengan tidak melupakan fakir miskin, dibayarkan ke atap masjid, dibayarkan untuk santri yang mau belajar, bisa. Tapi jangan sampai gara-gara masjid dan pelajar maka anak yatim fakir miskin tidak makan, kita dilaknat Allah. Apakah bapak ibu sudah bayar zakat? As-sukutu alamatur ridho, diam tanda sudah. Itu hadis kronologisnya begini. Ada anak gadis dipinang laki-laki. Yalah Pak Ustadz, masa laki-laki minang laki-laki? Yang ngomong bapaknya, Pak, saya mau minang anak gadis bapak, mau menikah dengan saya. Tidak boleh laki-laki langsung ngomong ke perempuan. Datanglah ke bapaknya, Pak, saya mau minang anak bapak. Ya, saya tanya anak saya dulu ya. Nak, itu ada laki-laki di ruang tamu mau minang kamu, mau apa enggak? Kalau anak gadis zaman dulu dia diam, berarti diam tanda mau. Entah mau muntah nggak tahu. Mau. Itu anak gadis zaman dulu. Kalau anak gadis zaman sekarang ditanya, itu anak di ruang tamu mau minang kamu, kamu mau apa enggak? Mau jawab mau aja atau mau banget ya? Jadi nanti kalau saya tanya diam, itu tanda setuju. Kata Ustadz Nasruddin, beliau berazam mau mengumpulkan 1 miliar.
1 miliar itu kan 1000 juta. Kalau satu orang nyumbang 1 juta, kita pagi ini ada 1000, 1 juta kali 1000 berarti 1 miliar. Siapkah memberi 1 juta kali 1000? Berarti setuju. Diam tanda. Ada juga diam tanda nggak bawa duit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa sih kita bersedekah? Ustaz ngapain buka kancing? Ternyata baju baru ini mahal. Dan baju mahal itu panas. Nanti kalau nampak perempuan bajunya pendek tipis, itu tanda mahal. Ini karena dia bawaannya kepanasan tadi. Ustaz, kalau ada orang pakai baju pendek tipis, you can see, itu kepanasan. Iya, karena api neraka sudah mulai dekat ke dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan panasnya kita di masjid ini menghapuskan dosa-dosa kita. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit, gundah gulana, risau, susah hati, bahkan duri yang menusuk tapak kaki. Sebenarnya Allah ingin menghapuskan silap, salah dan dosa-dosamu. Makanya kalau ada di antara bapak ibu yang sakit, sabar, mudah-mudahan sakitnya itu menghapuskan dosa. Amin. Yang berdiri di balik pintu jendela, sabar. Kaki yang kesemutan menghapuskan dosa-dosa kaki. Begitu cara menghibur orang yang tak dapat tempat duduk. Yang di luar, sabar. Kalian tidak melihat Ustadz Somad secara langsung, tapi di luar sudah disediakan layar tancap. Dan jangan kecewa, karena di layar itu kelihatan Ustadz lebih ganteng daripada aslinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini akan berakhir, kita akan mati. Batik yang cantik dari pasir yang dipakai Ustadz Somad sekarang, nanti kalau Ustadz Somad meninggal, apakah batik ini dipakai? Tinggal. Batik ini tinggal. Lalu gimana caranya supaya batik ini bisa dibawa mati? Sedekahkan kepada anak-anak sekolah. Nanti batik ini akan saya sedekahkan. Enggak hormat sama hadiah dari pasir. Bukan begitu. Kalau disimpan di lemari tinggal, tapi kalau diserahkan, itulah yang akan dibawa mati. Ada orang mati bawa mobil. Maka kalau bapak ibu mau mobil itu dibawa mati, sedekahkanlah. Nanti Pak, Bu, kalau udah agak-agak terasa, napas mulai terasa sempit, judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Tulis wasiat. Nah, kalau ayah mati, itu kan ada lagunya. Andai ku mati, tolong kasih mobil ini ke pesantren Babus Salam, buat di situ wakaf untuk operasional pesantren Babus Salam. Tulis namaku besar-besar. Jangan. Nanti dilihat orang jadi riak. Biarlah Allah saja yang tahu. Betul? Makanya banyak bapak-bapak, ibu-ibu, Ustaz, tolong saya mau ngasih uang tapi jangan tulis nama saya. Yang tulis di whiteboard, tulis saja hamba Allah. Berapa Pak? 5.000. 5.000 hamba Allah. 2.000 kencing, 3.000 berak. 5.000. Makanya kalau ada orang sedekah 5.000, itu masuk surga dekat WC. Ustadz Somad nih menyepelekan aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu punya tanah luas. Ibu punya tanah, Bu? Iya Pak Ustadz. Berapa luasnya? Ya nggak banyak Pak Ustadz, sejauh mata memandang. Bapak punya sawit? Banyak Pak Ustadz. Banyak? Nggak banyak Pak Ustadz. Berapa hektar? Ya cukuplah untuk 70 keturunan. Begitu bapak mati meninggal dunia, ada orang mati bawa brondol? Ada orang mati bawa kartu ATM? Tinggal.
Yang kau bawa mati mana? Yang kau wakafkan 10 hektar untuk pesantren Babus Salam. Itulah yang membuat alam barzahmu lapang sejauh mata memandang. Betul? Makanya kalau ada orang meninggal, jangan cuma nangis. Ini banyak orang kalau udah meninggal, kamu nangis kenapa? Lupa minjam duitnya. Kalau ada orang meninggal, lihat makamnya ke bawah. Saya kalau ada orang meninggal, saya lihat bendera putih, saya mampir melihat pemakaman. Ternyata kita nggak perlu tanah yang luas. Yang kita perlu cuman 2 meter kali 1. Saya ambil HP, saya foto liang lahat. Saya jadikan wallpaper. Setiap ada orang meninggal, ingat mati. Ingat mati Abdul Somad. Ingat mati Abdul Somad. Sampai akhirnya saya ceramah jam 2 malam, pulang sendirian. Datang takut saya. Makanya kalau ada ibu-ibu hobi shopping, hobi belanja, hobi ke mall, ganti gambar HP-nya, gambar liang lahat. Biar supaya kita ingat mati. Lagunya juga rawah. Jangan lagi lagu-lagu macam-macam. Pokoknya nada dering panggilannya kalau ada yang nelpon, bila Israel datang memanggil, supaya ingat mati. Karena kalau tidak ingat mati, kita seperti mobil yang gasnya kencang, remnya blong. Kira-kira apa yang terjadi? Masuk jurang. Jurang kehancuran. Pelit, bakhil, kedekut. Apa lagi? Nama siapa? Bakhil, bin pelit, bin kedekut, bin na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rumahmu besar, 2 lantai, 4 kamar, kamar mandi di dalam, keramiknya mahal, lengkap dengan kolam renangnya, lengkap dengan bak mandinya, hebat, cantik. Begitu engkau mati, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, rumah besar tinggal, bini besar. Rumahmu yang besar akan diambil oleh suaminya yang baru. Mobilmu yang besar akan dipakai oleh brownies, berondong manis. Binimu, sayang jangan tinggalkan adik ya, jangan lama-lama ya bang, setengah napasku pergi. Pret. Begitu kau mati, langsung berubah menjadi gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Sekarang saya mau nanya, andai bapak ibu mati, siapa yang duluan nih? Bapak apa ibu? Bapak ibu, bapak ibu, bapak. Bapak dulu mati. Bapak punya sawit, punya karet, punya rumah, punya mobil, total 2 miliar. Alhamdulillah. 2 miliar. Kata bapak pengadilan agama, tanya bapak PA, ini harta dibagi 2, gono gini. 1 miliar untuk almarhum, 1 miliar untuk mereka. Sudah mulai senyum dia. Yang 1 miliar tadi mereka dapat lagi. Kalau tidak ada anak dapat 1/4. Kalau ada anak dapat pura-pura enggak ingat 1/8. Oke, kita anggap ada anak, maka mereka dapat 1/8. 1/8 dari 1 miliar berarti dia pura-pura tak tahu. 125 juta. 1 miliar gono gini, harta warisan 125 juta. Berapa mereka dapat total? 1 miliar 125 juta. Yang 25 juta bawa ke Samarinda, operasi plastik. Pipi naik, dagu naik, lesung pipi di tengah, hidung naik, sulam alis, rambut rebonding. Masya Allah. Mata pakai lensa kontak, sebelah merah, sebelah hijau. Habis 25 juta. Yang 100 juta belikan moge, motor gede.
untuk JJS, jalan-jalan sore dengan brownies suami baru. Yang 1 miliar masukkan ke bank, bunganya 2,5%, 25 juta setiap 1 bulan, mengalir. Sore-sore jalan suami baru, kecepatannya 30 km, pegangannya 120. Suami baru nanya, Adinda, iya Kanda, mana makam suamimu yang lama? Tuh. Menunjuk makam kita pun tak lagi bisa pakai tangan, karena tangan terlalu kuat memegang pinggang suami yang baru. Ini Ustadz provokator. Saya tidak ingin Bapak pulang dari sini lalu tidak lagi ada kemesraan. Jangan sampai pulang dari sini sore-sore, abang mau minum apa? Jangan tanya-tanya. Rupanya kau sudah siap-siap nunggu aku mati ya. Bukan itu maksud saya, Pak. Saya cuman ingin mengatakan bahwa sawit tinggal, karet tinggal, mobil tinggal. Yang kekal abadi adalah sodako, sholat. Ustadz Somad ini nggak enak. Ketika mati dia bapak-bapak dulu, bukan saya. Tadi kan kita udah tebak-tebakan. Bapak, ibu, bapak. Jangan gitulah Pak Ustadz. Masa bapak terus yang mati? Oke, kalau gitu kita robah ibu yang mati. Bapak setuju? Aduh. Kemarin saya dapat SMS WA, bunyi WA-nya, Ustadz Somad, istri saya baru meninggal, kapan saya boleh nikah lagi? Saya jawab, belum meninggal aja boleh. Saya kalau tahu isi ceramahnya gini mendingan gak datang tadi, kata ibu. Kecewa katanya. Kita lanjutkan ini. Mereka minta lanjutkan. Ibu sibuk, wanita karir, duit banyak, sama duit ibu dengan duit bapak, 2 miliar. Setuju ibu punya duit 2 miliar? Mereka yang setuju, Bu. 2 miliar. Begitu ibu meninggal. Sebab meninggalnya apa? Pas pagi-pagi minum kopi, batuk, mati. Orang lain keren. Si Anu meninggal kenapa? Jantung koroner. Si Anu meninggal kenapa? Diabetes meletus. Si Anu meninggal kenapa? Asam urat. Si Anu meninggal kenapa? Minum kopi. Minum kopi kok bisa mati? Kopi Mirna. Mati. Ibu punya uang 2 miliar, meninggal dunia, maka harta ibu gono, mereka dapat 1 M, almarhumah dapat 1 M. Ternyata di antara uang yang 1 miliar punya ibu tadi, mereka dapat lagi faraid warisan berapa? 1/4. Berapa mereka dapat 1/4? 1/4 dari 1 miliar. Mereka ingat. Itu beda dengan ibu. Ibu tadi nggak ingat. Mereka ingat. Artinya mereka udah ngitung dari dahulu. Maka mereka dapat total gono gini plus warisan faraid 1.250.000.000. Itu kalau di tangan uang 1.250.000.000, yang nangis sebelah kanan. Mana yang mau dipinang bulan depan? Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Saya ingin Bapak Ibu pulang dari sini tetap berkasih sayang, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Tapi jangan sampai hubungan ibu sama bapak cuman di dunia. Kita ingin bapak dan ibu tetap di surga insyaallah. Apa kata si bapak? Mama. Iya papa, nampaknya aku tak lama lagi. Setelah aku pikir-pikir, nampaknya aku yang lebih dulu. Jangan Pak,
nampaknya aku yang lebih dulu. Jangan, nampaknya aku yang lebih dulu. Maksudnya aku yang lebih dulu mengiring jenazahmu. Masalah mati jangan takut. Malaikat maut kalau cabut nyawa tidak melihat akte kelahiran. Malaikat maut kalau cabut nyawa tidak melihat hasil medical check up terakhir. Bapak ketua masjid tempat saya ceramah mengadu, Ustadz Somad, kata dokter urat kaki saya dipotong mau naik ke atas, namanya bypass. Wah, jalan tol dong. Karena saluran jantung sudah nggak normal akibat kabel darah tersumbat oleh lemak kolesterol. Maka ini harus dipotong urat kaki, naik ke atas. Apa namanya? Bypass, dada dibedah. Jadi bapak mau? Enggak Pak Ustadz, saya takut, terbayang saya ayam potong. Apa kata dokter? Kalau bapak tidak mau bypass, dadanya tidak dibelah, urat kaki tidak naik ke atas, bapak hanya hidup tinggal 2 bulan lagi. Jadi udah berapa bulan Pak? Udah 2 tahun, nggak mati-mati. Malah anak muda yang hasil medical check up keluar dari rumah sakit, otak sehat, mata sehat, telinga sehat, jantung sehat, darah sehat, buah pinggang sehat, kaki sehat, semuanya sehat. Sehat, tabrak mobil, mati. Yang tua jangan putus asa, yang sakit jangan putus harapan, yang muda jangan terlalu bangga. Saya berapa kali dilihat orang, wah saya lihat Ustadz ini nggak lama lagi, sampai sekarang nggak mati-mati. Pernah Ustadz kena penyakit? Enggak. Jadi Ustadz sehat, saya nggak pernah periksa. Berapa kali jamaah dokter ngajak saya, Ustadz ayo periksa, enggak saya bilang. Terus kenapa Ustadz nggak mau? Nanti kalau saya tahu sakit, saya nggak ceramah. Pas saya mau ceramah, Assalamualaikum, Ustadz jangan kuat-kuat, nanti jantungnya putus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tetap ikhtiar, tetap ke rumah sakit, tetap ke puskesmas, tapi jangan tambah rukun iman jadi 7. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi wa dokter spesialis. Tapi saya masih pergi ke dokter, masih pergi ke puskesmas, masih minta surat sehat, hidup tempat persinggahan. Tak lama lagi kita akan pergi jauh. Abdul Somad datang dari Pekanbaru. Dari situ kemana? Ke Cengkareng. Dari Cengkareng kemana? Banjarmasin. Dari Banjarmasin kemana? Ke Buntok. Dari Buntok kemana? Malam tadi ke Batu Kajang. Habis itu kemana? Sekarang di Pasir. Dari Pasir nanti kemana? Balikpapan. Dari Balikpapan nanti kemana? Balik Jakarta. Dari Jakarta nanti kemana? Ke Pekanbaru lagi. Dari Pekanbaru kemana? Kemana jadwal besok ya? Akhirnya pindah, mati. Kita semua akan mati. Yatsma'ul mayyita salasun. Yang mengiringi jenazah Abdul Somad cuman 3. Yang pertama mal. Apa arti mal? Harta. Rumahnya, mobilnya, motornya, selimutnya ikut mengiring, tapi hanya sampai pelataran parkir. Yang kedua, ahluhu, anaknya, istrinya, tetangganya, kerabatnya, bapaknya, ibunya, adiknya, jamaahnya. Kalau Ustadz Somad meninggal dunia, sampai SMS ke Pasir, mungkin ada jamaah Pasir yang langsung beli tiket pergi ke Pekanbaru. Banyak yang udah ngaminkan. Ingin melihat jenazah Ustadz Somad, mereka melihat jenazah nangis. Ustadz, kamu nangis kenapa? Enggak sempat selfie kemarin. Harta tinggal, jamaah tinggal, keluarga tinggal. Wa yabqa wahidun, yang kekal cuman 1. Apa yang kekal yang 1 itu? Sedekah. Solawat dia bilang. Tadi saya tanya solat, solawat. Nanti yang ketiga somat. Sodakoh Pak, sodakoh Bu. Terbalik Pak Ustadz. Oke kita ulang, sodakoh Bu.
Orang yang mati itu kalau ditunjuk kuburnya disuruh hidup lagi, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Akut berdiri tegak. Lalu ditanya, hai orang yang mati, ya, kau mau hidup lagi? Mau. Kalau kau mau hidup lagi mau apa? Laula akhartani ila ajalin qarib, kasih aku waktu sebentar aja ya Allah, sekejap saja ya Allah, sebentar saja. Kau mau sehari, semenit pun jadi. Kalau kau hidup semenit mau apa? Fa asaddaqo, aku mau Sayangnya yang bilang sodako santri yang nggak punya duit. Kalian akan jadi orang kaya-kaya nanti nak. Kalian lah yang akan menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak berkepala. Kalian lah yang akan menjadi pemimpin Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Republik Indonesia. Dari mana? Dari pesantren Babus Salam. Tengok, suaranya aja meyakinkan, apalagi actionnya. Abdul Somad ini umurnya tak lama lagi. Saya lahir 77, sekarang sudah 42. Saya sudah hitung-hitung mati tahun 2040. 2040. Kalau sampai dulu orang meninggal, nek, ya kakek dulu meninggal kenapa? Dia pergi ke sungai, terus mancing, disangkanya ikan haruan, rupanya buaya. Mati dia dimakan buaya. Dulu paman meninggal kenapa om? Paman kamu pergi ke hutan, waktu itu masang jerat, disangkanya rusa, rupanya harimau. Mati, orang mati karena eksiden. Sekarang mati tak tentu arah, begitu cepat. Si Anu meninggal kenapa? Tadi pagi makan kambing, ada acara walimah akikah, habis itu berkunang-kunang mati. Si Anu mati kenapa? Banyak minum teh manis, akhirnya kena penyakit gula, diabetes meletus, mati. Makanya sekarang kita nggak ada minum teh manis, air putih aja. Nih air putih kan? Ini Ustadz nyindir nih. Saya Ustadz yang tak pandai nyindir-nyindir. Kalau mau ngapain saya segan? Ustadz Budi adik kelas saya, Ustadz Nasruddin adik kelas saya, kami sama-sama di Al-Azhar Mesir. Ngapain saya segan untuk minta? Saya cuma mau kasih tahu bahwa kita semua akan berakhir meninggalkan dunia yang fana, yang kekal abadi adalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang streaming, yang ngambil foto, jangan cuma ambil foto ke sini, jangan cuma ambil gambar ke sini. Arahkan semua kameranya ke atas. Jamaah-jamaah sekalian, kalau kalian ingin masuk surga, belilah Sunda plafon, belilah triplek, belilah keramik. Bapak yang nggak bawa uang sekarang, yang sekarang sedang nonton streaming, ini kamera banyak betul, 1, 2, 3, 4, 5. Yang hidup mana nih? Hai kalian yang sedang nonton dari jauh, yang bingung mau ngantar mau buang uangnya kemana? Kalian naik pesawat dari Jakarta ke Balikpapan, dari Balikpapan kalian naik mobil ke Pasir, di Pasir kalian cari pesantren Babus Salam, hubungi Ustadz Nasruddin, tanya berapa kotak keramik yang perlu, berapa sak semen yang perlu, berapa kosen pintu jendela yang perlu, berapa lokal yang perlu. Kata Ustadz Nasruddin, Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Rumahmu kau bangun sebesar lapangan sepak bola, ruang tamunya megah, indah dan cantik. Setiap tamu yang datang ke rumah itu semuanya seperti melihat kucing. Tinggal, betul, di dinding ruang tamu dipajang gambar istri pakai rok pendek. Bini kau cantik juga dulu ya. Jangan pajang foto-foto yang tidak berhijab. Kalau mau buat di ruang tamu, buat besar-besar baleho. Apa tulisannya? Say no to bonceng.
supaya anak gadis kita jangan dibonceng orang pergi sana pergi sini, keluyuran sana keluyuran sini, bonceng sana bonceng sini, masuk angin gembung. Sanggup bapak ibu menjaga anak-anak gadis bapak ibu yang cantik-cantik ini? Sanggup? Saya tak sanggup. Kita pergi pagi dia masih tidur, kita pulang malam dia sudah tidur. Siapa yang sanggup menjaga anak gadisnya? Yang sanggup menjaga anak gadis kita adalah Babus. Serahkan anak-anak gadis Anda ke Babus Salam sebelum tanggal pendaftaran ditutup berikut ini. Buka website www.babusalampasir.com. Selamat anak. Cek. Ternyata di Pasir Babus Salam setelah 45 menit ganti mikrofon. Tadi saya ceramah jam 9.15, sekarang sudah, tadi ceramah jam 8.15, sekarang jam 9, 45 menit. Yang tadi suaranya kurang begitu cas, ini pss, 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 pss. Mantap, luar biasa. Takbir. Suara jamaahnya masih cas, suara ustadz mulai hilang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mana yang lebih mantap, mikrofon yang pertama atau yang kedua? Kenapa saya dikasih yang itu tadi? Kira-kira alumni Babus Salam nanti kalau mau jadi polisi lulus apa enggak? Anak pesantren lebih besar kemungkinan lulus, karena pas mau diperiksa TNI Polri mau tes polisi, periksa scan dada, dada bersih karena tidak merokok. Adapun yang anak-anak SMP yang cabut-cabut di luar sana, baru jam 9 pagi di kantin, pas diperiksa dada, dada berawan. Nah lulus. Apalagi anak-anak yang di luar-luar sana ikut geng anak fang, anting-antingnya 13, 3 di kiri, 3 di kanan, 2 di atas, 1 di hidung, macam sapi kurban, 1 di bibir. Ngelihat anting-antingnya di bibir, bibir kita yang ngilu. Tapi di pesantren ada anak pesantren yang pakai anting, ada yang perempuan. Akhlakul karimah mereka terjaga. Di luar sana ganteng tapi otaknya sudah error. Kenapa? Kabel-kabelnya putus. Diajak kawan cabut, beli lem kambing, dihirup lem kambing, putus. Cikal bakal narkoba, sabu-sabu, mix-mix, Carlsberg, vodka, Budweiser, putau, tua. Hafal juga Pak Ustaz. Jangan-jangan pemakai juga Ustaz. Pergaulan di luar sana liar nak, kawan-kawan itu tidak baik. Bro, ayo cabut yuk. Oh, aku nggak cabut, takut sama ayah. Bencong. Orang kalau sudah dibilang bencong, ayo cabut. Setelah cabut, yuk ngerokok yuk. Aku nggak merokok, nanti takut mulut nanti dicium bau kata mak merokok bau tembakau. Bencong. Mana rokoknya? Mana? Di pesantren kalian terjaga. Ada anak pesantren Babus Salam yang tadi sholat subuhnya nggak berjamaah? Nggak ada. Semua anak Babus Salam sholat berjamaah. Kenapa? Dipaksa. Ustaz kok tahu? Saya dulu dipaksa. Jam 4 sudah datang syekh membawa sorban, dipukulnya lemari yang pakai triplek. Kum, wake up. Bang, yang dipukul meja. Wow, sholat ke masjid. Banyak yang sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Allahu Akbar. Kalian selama di Babus Salam jangan sampai lari dari pesantren. Istiqomah 6 tahun di sini. Tamat dari sini, lihatlah kakak kelas sekalian. 4 orang berangkat ke Al-Azhar Kairo.
Ongkosnya dari mana? Bapak Bupati. Kita doakan Pak Bupati panjang umur, sehat badan. Tapi Pak Bupati jadi bupati tak lama, cuman 2 periode, 10 tahun. Habis itu nanti yang mau berangkat dari Babu Salam, ongkosnya dari mana? Mudah-mudahan beliau jadi gubernur. Orang-orang baik mesti diberikan Allah kekuasaan supaya pesantren tetap hidup. Setuju? Ini Ustadz Somad ini nampaknya kampanye ini. Enggak, pilkada udah lama. Saya bukan jurkam, saya bukan orang mengajak-ngajak. Saya cuma ingin orang baik, orang peduli Islam, peduli pesantren diberikan kedudukan di tengah masyarakat, supaya dengan kekuasaan, dengan tanda tangannya, dengan APBD-nya dia bisa menolong agama Allah. Betul? Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Belikan 2-3 sak semen, belikan. Biasanya di mana-mana saya ceramah kalau udah penggalangan dana itu ada kotak. Ini udah 45 menit saya ceramah, kotak nggak keluar juga. Nggak ada kotak di sini. Oh ada. Ini kotak besar. Ini kotak apa amplifier? Besar kotak. Kosong. Sebarkan kotak-kotak. Sudah banyak bapak-bapak yang mau melompat duitnya dari dalam dompet. Yang tidak bisa ngirim cash, kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Mana nomor rekening? Tulis nomor rekening besar-besar biar mereka tahu bisa. Kotak jangan cuma disebar di bawah, karena yang di bawah ini ikan-ikan haruan kecil aja nih. Yang di atas ini ikan paus, ikan hiu, ikan lumba-lumba. Nggak ada yang berani bawa kotak ke atas, takut mereka. Saya nggak apa-apa, saya bawa. Kenapa? Isi Pak, isi. Takut mereka. Gitu caranya biar supaya kita nggak dituntut orang. Ustadz kenapa nggak ngasih? Saya kan udah bawa kan. Sengaja mereka pasang kotak itu di depan saya. Ini panitia ini luar biasa. Kau tahu begini saya nggak bawa dompet tadi. Ustadz tadi ngomongnya katanya 1000 orang, 1 orang ngasih 1 juta, 1 juta kali 1000 berarti 1 miliar. Betul nggak dia mau ngasih 1 juta? Mak, kita hitung dulu, mana tahu nggak cukup. Nggak sampai, saya pura-pura aja. Yang 1 itu aja saya bolak-balik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang disimpan di dompet hilang, yang disimpan di ATM hilang. Ini kejadian true story, kisah nyata. Ada tentang orang pelit, kalau lewat kotak di depannya pura-pura tidur sambil ngintip. Begitu udah lewat, dia sangka kotaknya 1, rupanya 5. Ternyata Allah mau balas. Besok pas mau ngambil uang di ATM, tiba-tiba ada yang nepuk bahunya. Ada yang nepuk bahunya dari belakang. Apa kata orang? Tatap mata saya, tatap mata saya. Berapa nomor PIN? Habis. Dikuras maling, 100 juta hilang. Rasakan. Saya bukan mau nakut-nakutin, enggak. Tengok aja besok. Yang nggak ngasih duit, tengok besok. Ustadz, kotaknya nggak cukup Pak Ustadz. Nggak cukup kotak, pakai sorban saya. 4 sudut. Mana santriwati sini 4 orang. Pegang 4 sudut nih, bawa ke ibu-ibu sana. Jangan bapak-bapak yang bawa, nanti ibu-ibu takut. Saya nggak kasih. Ustadz kenapa nggak ke bapak-bapak? Yang punya uang bapak, tapi yang megang dompet tawa. Pegang 4 sudut. Sorban saya ini unik. Kalau 100.000 ibu lempar pasti masuk. Tapi kalau 2.000 jatuh. Coba lah. Kalau 100 pasti jatuh. Buat lemparkan.
remuk-remuk kan lempar, pasti masuk. Nah, itu kan masuk. Nah, itu 100. Nah, tengok. Asal 100 pasti masuk. Tapi kalau 5.000 jatuh ke bawah. Yang 2.000 diembus angin. Nah, itu sorban ajaib. Makanya warnanya warna merah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan kekal abadi. Yang pertama, malaikat mendoakan orang yang bersedekah. Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah, berilah mereka ganti ya Allah. Tidak perlu diaminkan, karena doa itu pasti makbul, karena yang berdoa malaikat. Hadisnya Sahih Bukhari, Allahumma ati munfiqan khalafa. Sedangkan orang yang tak mau bersedekah, Allah adil, dikirim Allah juga malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak mau bersedekah, beri dia kebinasaan. Saya bukan nakut-nakuti, tapi insya Allah hati-hatilah pulang binasa. Kalau nanti begitu pulang tiba-tiba sendal hilang, itu sudah tanda-tanda. Mudah-mudahan semuanya dijauhkan dari musibah insya Allah. Lihatlah balasan orang yang bersedekah, langsung dapat tisu. Yang kedua, da'u mardakum bisadaqah. Kalau ada di antara kalian yang sakit, obati dengan Ibu sakit jantung, bapak sakit kaki, sakit. Ada perempuan ketika dicek perutnya, rahimnya, ada sebesar duit logam, warnanya putih, namanya Nauzubillah. Ibu, ini kista di dalam rahim ibu. Jadi gimana bu dokter? Ini harus dibuang, dioperasi. Apa efeknya? Kalau ibu operasi kista, nanti rahimnya ibu tidak lagi bisa mengandung. Begitu diponis dokter, ibu nggak bisa mengandung. Si ibu menangis, suaminya senyum. Ternyata si ibu tahu hadis Nabi, da'u mardakum bis sadaqah, obati dengan sedekah. Si ibu pun sedekah. Setelah sedekah pergi lagi ke rumah sakit diperiksa, ternyata kistanya mengkerut, mengecil, hilang. Jadi gimana bu dokter? Mohon maaf ya, kami sudah cek, medical check up terakhir, kista ibu sudah hilang dan ibu bisa hamil, punya anak lagi. Sekarang ibunya tersenyum, suaminya nangis. Nggak jadi. Oleh sebab itu ibu-ibu yang sakit-sakit, sedekah. Saya udah sedekah Pak Ustadz, kenapa sakit saya nggak hilang? Berapa sedekahnya? 15.000. Puskesmas ngurus surat sehat aja 25.000. Sehat aja bayar, apalagi sakit. Oleh sebab itu maka kata Nabi, da'u mardakum bis sedekah. Yang ketiga, datang seorang sahabat menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sakit ya Rasulullah. Sakitmu apa? Hatiku keras, tidak bisa menerima hidayah. Ceramah enggak masuk ke telingaku. Kata Nabi, obat keras hati, at'imil masakin wamsah ra'sal yatim. Kasih makan fakir miskin, usap kepala anak ya yatim. Nanti siang datang kemari, tanya Ustadz Budi, tanya Ustadz Nasruddin, tanya Ustadz Zainuddin, berapa anak yatim di sini yang belum bayar uang sekolah? Ini yang sekolah di Babu Salam ada bapaknya semua Pak Ustadz? Enggak, ada yang anak yatim. Berapa anak yatim di sini? Saya mau ngasih beras. Semuanya? Enggak, 2 orang aja. Bagi-bagi kita. Kalau mau hati lembut, at'imil masakin, kasih makan fakir miskin, wamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. 4. Apa kelebihan sedekah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi kama yudfi'ul ma'an nar. Sedekah menghapuskan dosa sebagaimana api padam oleh air.
Ada di antara bapak ibu yang nggak berdosa? Kalau ada yang nggak berdosa, tolong angkat tangan. Berarti dia malaikat. Kita ini manusia. Kalau setan dosa semua. Kalau malaikat pahala semua. Kalau manusia kadang-kadang berdosa, kadang-kadang berpahala. Kadang-kadang berpahala, kadang-kadang dosa. Siapa yang lebih banyak dosanya daripada pahalanya, neraka jahanam sudah siap. Siapa yang lebih banyak pahalanya daripada dosanya, maka insya Allah dia masuk surga. Amin. Maka kita yang silap salah, minta ampun pada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, ilahi las dolil firdausi ahla. Ya Allah, aku tak layak masuk surga Jannatul Firdaus, wala aqwa ala naril jahimi, tapi aku tak kuat masuk neraka jahanam. Zunubi mislu adadir rimali, dosaku sebanyak pasir di pantai ya Allah. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, itu cara minta ampun sama Allah. Usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala, tengah salat sunat taubat, Allah Akbar. Habis itu istighfar, astagfirullah. Ya Allah, istrinya terbangun, mas salat sunat taubat, iya. Dosanya apa? Ketika dulu kan nggak ada pacaran, langsung nikah. Bukan sama kamu, sama mantan. Dosa kepada Allah minta ampun dengan istighfar, bagus. Dengan sholat sunat taubat, mantap. Tapi ada yang lebih hebat, dengan cara sodakoh. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tam'uha, dosa-dosamu di masa yang lalu kau bakar dengan sodakoh. Sodakoh, sodakoh, sodakoh. Api yang menyala dilalang kering, terbakar, padamkan dengan air, maka hilang dosa-dosa. Belikan keramik, belikan semen, pasangkan atap, pasangkan, buatkan lokal. Satu lokal 100 juta. Saya tidak tahu di pasar mungkin lebih mahal, mungkin lebih murah. Tapi saya ketika pergi ke kampung pedalaman suku Talang di Riau, itu satu lokal 100 juta. Kami punya paket 3 lokal, 1, 2, 3, 1 kantor, 1 musola, dijual dengan paket 500 juta. Orang-orang kaya, saya ambil 1 paket Pak Ustaz, saya ambil 1 lokal Pak Ustaz, saya 1 Pak Ustaz, saya Pak Ustaz, kamu mau ngambil berapa? Saya ikut gotong royong aja Pak Ustaz. Kebetulan dia tidak punya uang, tapi dia mau tangannya lecet-lecet mengkacau semen, mengaduk pasir. Dia ingin masuk surga dengan tenaganya. Kamu? Saya nggak ada uang Pak Ustaz. Kalau gitu ikut gotong royong. Ikut gotong royong pun nggak ada tenaga Pak Ustaz. Jadi saya mau senyum aja Pak Ustaz. Kenapa senyum? Kata Nabi, tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu kepada saudaramu sodakoh. Datang nanti ngeliat orang gotong royong, senyum aja. Sudahlah nggak ngasih pasir, nggak ngasih keramik, nggak ngasih kerikil, lalu kemudian gotong royong nggak mau ikut, senyum pun enggak. Tiba-tiba nyelonong datang ke masjid petantang-petanteng. Ini nampaknya tiangnya miring ini. Ini kalau ada orang model begini nanti, ambil kepalanya, antukkan ke tiang. Biar lurus otaknya. Itu miring otaknya. Ada nih orang model begini. Ada kan? Banyak yang ngaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, apa itu manfaat daripada sedekah? Shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Sedekah menolak mati su'ul. Kotak tadi cuma disebar di dalam atau di luar juga? Di luar juga. Bagaimana saya mau menyapa mereka yang di luar? Melalui kamera yang mana? Ini. Hai Bapak Ibu yang melihat layar dari luar.
Hai bapak-bapak, ibu-ibu, semoga yang di luar sana juga masuk surga. Di akhirat kalian di dalam, malah yang dalam ini keluar. Maksudnya tetap dalam surga, cuman di emper-emperannya. Nah, oleh sebab itu isilah kotak-kotak, banyak berinfak, bersedekah. Enggak apa-apa, Bu. Ibu bapak di luar cuman ngasih 2.000, jangan sepelekan uang 2.000. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. 2.000 perak pun di akhirat akan besar menjadi sebesar bukit Uhud. Loh, kok lain omongan Ustaz Somad? Tadi di dalam kata dia duit 2.000 nggak masuk. Sekarang udah yang ngasih 100 nyesal. Jangan, karena tidak ada penyesalan. Tapi yang ngasih 2.000 sudah dapat dalil. Nah, yang ngasih 2.000, kau kenapa 2.000? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Hafal dia dalil. Dalil lain tak ada hafal. Dalil 2.000 hafal. Ini orang bukan nyari kebenaran, tapi mencari kita ngaji bukan nyari pembenaran, tapi mencari kebenaran. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, dibangunkan Allah surga di istana dalam surga. Ini siapa yang bangun masjid ini, maka dibangunkan Allah istana di dalam surga. Amin. Setelah masjid selesai, enggak ada WC. Masjid sudah selesai, sudah. Kenapa enggak ada WC? Rupanya orang kaya enggak mau sedekah WC. Pas ditanya, Bapak kenapa enggak mau sedekah WC? Ustaz, kalau saya sedekah masjid nanti dapat istana. Kalau sedekah WC, masa dapat WC di akhirat? Cara mikirnya bukan gitu. Balasan untuk orang yang soleh, sodakoh di surga itu bukan seperti gitu logikanya. Lalu balasannya apa? Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata. Wala uzunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Itulah balasan surga. Belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terlintas di hati manusia. Yang kelima, saya ulang lagi, yang kelima, sedekah menolak mati su'ul. Tiap hari kita berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil wala takhtim alaina bisu'il. Ada cara yang lebih hebat untuk menolak su'ul khatimah, yaitu dengan cara ada anak muda ninggalnya di belakang makom Ibrahim. Ini Ka'bah, ini makom Ibrahim. Dia sholat di belakang makom Ibrahim. Ninggal saat sujud terakhir, masih pakaian ihram, selesai tawaf dalam Masjidil Haram, dalam keadaan suci di tanah suci, selesai tawaf pakaian ihram di Masjidil Haram, di sujud terakhir di belakang makam Ibrahim. Ini kematian yang paling indah. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Datang orang ke rumah, mereka datang ke rumahnya nanya, ini anak ibu ulama? Tidak, anak muda biasa. Kenapa Allah berikan dia kemuliaan husnul khatimah? Saya tidak tahu. Salat malamnya biasa, tahajudnya biasa, bacaan Qur'annya biasa. Kenapa dia mati husnul khatimah? Saya nggak tahu. Setelah seminggu datang perempuan janda membawa anak yatim. Ibu siapa? Saya janda bawa anak yatim. Terus ini selalu memberi 1/3 gajinya setiap bulan kepada anak-anak yatim. Makanya nanti kalau ada bapak meninggal, seminggu setelah itu datang janda, itu ciri-ciri husnul khatimah. Tapi tanya dulu, ini siapa? Ini anak-anak almarhum. Wah, itulah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya kalian yang muda-muda sedekah diam-diam, pas gajian langsung datang ke tempat anak yatim,
nih sepertiga gaji saya. Tapi sekarang orang banyak gajian nggak bawa pulang uang, sudah ngutang di bank duluan. Habis SK sudah. Ustadz Somad macam nggak pernah ngutang aja. Lebih baik hidup susah daripada kelihatan kaya tapi ngutang. Mobil ngutang, rumah ngutang, motor ngutang, satu-satunya yang lunas istri. Aku terima dengan mahal tunai. Andai Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, Pak Pengadilan Agama, Pak Kua mengatakan boleh ngutang, istri pun kredit dengan mahar sebentuk cincin emas, kredit. Orang yang tidak ada utang, detak jantungnya normal. Orang yang banyak utang, jantungnya tidak normal. Oleh sebab itu yang sudah udah banyak utang-utang, riba, berhentilah, beralihlah dari bank konvensional ke bank syariah. Mengatasi masalah tanpa masalah, pegadaian syariah. Siap? Jangan lagi ngutang. Iyalah Pak Ustadz enak aja ngomong begitu. Emang Ustadz nggak pernah ngutang? Hutang kepada manusia, jangan sampai kena riba. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti di akhirat bangkit bangun dari kubur seperti orang kerasukan setan. Orang Jawa nyebutnya kesambet. Kalau orang Pasir apa namanya? Kesumbat, kesurupan. Nanti kalau ngelihat di akhirat ada orang kesurupan, ini makan riba nih. Bangkit dari kubur, nih kesurupan riba. Nauzubillah. Oleh sebab itu kalau mau selamat dari kesurupan di akhirat, jangan kena makan riba. Anak dikasih makan riba, istri dikasih makan riba, menantu dikasih makan riba, cucunya makan riba. Pagi-pagi mereka berdoa, Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait. Malaikat tidak mengabulkan doa, malaikat tak membawa doa, karena malaikat tidak mau membawa doa orang yang makan riba. Mat'amuhu haram, lidahnya makan haram. Anak di pesantren disuap makan riba, disuap makan haram. Ayyuma lahmin, setiap daging, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Sepiring mangkok soto Banjar, jangan itulah contohnya Pak Ustadz. Oke, sebungkus borongko, jangan itulah contohnya Pak Ustadz. Aduh payah betul. Satu piring nasi kuning, jangan itulah Pak Ustadz. Ayam penyet berubah menjadi setetes darah, setetes darah masuk ke dalam jantung, dari jantung menyembur naik ke otak, isi otak anak kita menjadi hitam gelap otaknya gara-gara makan haram. Nasiyatin kazibatin khoti'ah, ubun-ubunnya hitam kotor gara-gara makan haram. Orang menyalahkan anak, kesalahan remaja, kenakalan remaja, padahal orang tua yang salah karena menyuapkan makan haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dunia harus kita pegang, dunia harus kita rebut. Tapi kami yang tua-tua ini takkan lama. Pak Bupati, Pak Sekda, Wakil Bupati, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, semua akan berakhir paling lama 20-30 tahun. Siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan di Pasir? Siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan di Kalimantan Timur? Tidak lain, tidak bukan adalah santriwati, santri-santri Babus. Bayangkan kalau mereka lulus dari Babus Salam, diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Pulang mereka menjadi dokter spesialis, jilbabnya panjang, masuk ke rumah sakit umum Pasir. Jamaah, ibu-ibu, mudah-mudahan sehat semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sehat semua di situ. Yang sudah di ruang ICU itu koma. Koma itu sedikit lagi titik. Tit, 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 tit.
Orang yang dibacakan Yasin itu 2 gendang ya. Kalau tak sehat mati. Tiba-tiba ada satu dokter yang bukan dari pesantren, anak funk, anak metal, rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu, bentuknya macam durian, kuku panjang hitam, di atas black kutek, di bawah black daki, bawa jarum suntik. Mana yang sakit? Mana? Belum disuntiknya udah mati duluan. Tapi yang kena sentuhan agama, ibu sakit, sabar ya bu, ibu insya Allah diberikan pahala Allah. Orang yang sakit itu ada 3 bu. Yang pertama, dia sakit diampunkan Allah dosanya. Yang kedua, kalau dia sakit diangkat Allah derajatnya. Yang ketiga, kalau dia sakit dia sudah di tempat kalau di surga tapi amalnya kurang, maka diberikan penyakit. Kalau dia sabar maka dia akan sehat bu. Ibu tenang, sabar ya pak, ini nggak lama pak, paling-paling 2 Jumat lagi selesai nih pak. Tapi kalau mereka tidak belajar agama, begitu datang nggak ada basa-basi, nggak ada tanya, langsungnya nggak. Gimana sakit saya? Nggak lama lagi selesai, game is over, mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata pasien-pasien di situ? Melihat dokter yang baik, melihat dokter yang habis sholat duha, melihat dokter yang habis baca Quran. Ya Allah, kalau ada anak lajang kuku pinang lah ibu dokter ini. Kata ibu-ibu yang sakit. Ada pula bapak yang sakit di situ. Apa kata bapak? Ya Allah, kalau mati bini kuku pinang lah. Itu beda bapak sama ibu. Ibu-ibu itu kalau melihat sesuatu ingat anak aja. Tapi bapak-bapak nih ingat bini aja. Tidak semua laki-laki begitu. Insya Allah yang di pasir nih baik-baik semua. Mereka yang mengaminkan. Anak perempuan sudah dikasih makan, sudah dikasih pakaian, tapi tidak mendapat pendidikan. Siapa yang memberikan pendidikannya? Suaminya. Siapa yang ngajak dia sholat tahajud malam? Suami. Beruntung anak-anak pesantren mendapatkan suami alumni Babus Salam. Ketika mereka menikah, malam mereka mengambil air, memercikkan air ke wajah istrinya untuk mengajar tahajud malam. Bangun! Itu kalau anak udah 2. Kalau yang baru menikah kemarin, wake up my darling, wake up my darling, usolli sunnatat tahajud rakaataini imaman lillahi ta'ala. Sudah punya makmum di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Terbangun mertua. Suara apa itu mah? Mantu kita sedang sholat tahajud. Siapa itu? Itu yang alumni Babus Salam. Tengok tuh pak, tengok tuh pak. Mereka baru malam pertama menikah sudah sholat tahajud. Kita udah 30 tahun nikah, nggak pernah tahajud. Malah kalau bulan Ramadan, aku yang bawa 1 gayung air membangunin. Sahur mas, sahur, 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 sahur. 5 menit lagi azan, sahur, sahur. Lihat tuh mantu kita. Akhirnya mereka pun pelan-pelan mengendap-endap mau menengok mantunya sholat tahajud dibuka. Rupanya TV belum mati. Mantunya Saudaraku yang dimuliakan Allah, kami ternyata masuk surga itu nanti nggak sendiri, Bu. Masuk surga itu nggak sendiri, Pak, tapi berjamaah, bergerombol. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka masuk surga bergerombol, berjamaah, dipanggil oleh malaikat. Kelompok dari jamaah Babus Salam masuk. Yang pertama masuk yang mewakafkan tanah, yang mewakafkan APBD 2 miliar, masuk semua. Kemudian habis itu belakang-belakangan wali santri, security, kemudian jamaah yang ngasih 2.000, 1.000 itu masuk juga. Belakangan lama masuk. Pas terakhir di ujung-ujung ada Ustadz Somad. Ditanya sama malaikat, ini jamaah Babus Salam? Bukan. Dari mana? Dari Riau. Loh, ini salah alamat ini. Kok bisa ke Babus Salam Pasir? Saya pernah ceramah di situ sekali. Masuk. Itulah gunanya kita menggabungkan diri dengan orang-orang nah, itu baru benar soleh, bukan sodakoh. Karena orang soleh orang soleh bersodakoh, bukan orang soleh bersoleh.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalian yang cantik-cantik, punya suami kaya, mobilnya mahal, tapi nggak sholat. Oh, Ustaz, dulu saya terima dia sebagai suami, saya sangka saya akan bahagia karena maharnya mahal, bawa emas seperangkat, duitnya banyak, ganteng. Setelah menikah baru saya sadar nggak ada bahagianya Pak Ustaz. Rasanya macam tidur sama babi hutan. Kenapa? Gara-gara suami tidak sholat. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Saya kalau melamar jadi penyanyi grup Hadroh Marawis sudah bisa diterima? Bisa? Mantap, nanti kita mainkan. Nah, ibu-ibu yang mau menikahkan anak, undanglah grup Marawis dan Hadroh dari Babus Salam. Jangan lagi kalian undang keyboard tunggal. Ini anak mau nikah dipasang pentas tinggi keyboard tunggal, yang nonton suami-suami di bawah. Nengok rok pendek. Orang barat pakai rok pendek, lututnya putih. Ini lutut hitam bekudis. Pakai seni islami, suara mereka lembut tadi. Salamu alaik azkal azkiya, assalamu alaik azqal azqiya. Salamu alaik, keselamatan untukmu ya Rasulullah. Azkal azkiya, engkau orang yang suci di antara yang suci. Assalamu alaik, keselamatan untukmu ya Rasulullah. Azqal azqiya, orang yang takwa di antara yang paling takwa. Ustaz, saya kasih nama anak saya, bagus nggak Pak Ustaz? Kebetulan anaknya kembar. Siapa mau dikasih nama? Azkal azkiya, azqal azqiya. Mantap. Nama siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azkal azkiya, azqal azqiya. Yang udah lahir, yang belum jangan. Berencana nggak apa-apa. Insya Allah Pak Ustaz, anak saya yang berikutnya, ini nama, siapa nama anakmu? Camry. Kenapa nggak LC sekalian? Land Cruiser. Camry itu kan merek sedan Toyota. Pak Ustaz, anak saya lahirnya 17 Agustus. Terus apa hubungan sama Camry? Camry itu artinya kemerdekaan Republik Indonesia. Mantap. Cinta NKRI. Tapi awalnya ada sentuhan agama. Muhammad Camry, Camry Abdillah, Camry Abdul Somad. Enggak matching Pak Ustaz. Jadul namanya Pak Ustaz. Jangan macam-macam. Abdu itu artinya hamba. Hamba itu rendah, hina, di bawah, dari tanah, busuk, bau, hitam. Tapi ketika hamba itu disandingkan namanya dengan nama Allah, diangkat Allah derajatnya naik ke atas. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, Abdul Somad. Yang nggak percaya Abdul Somad derajatnya tinggi, lihat bagaimana Babus Salam Pasir menempatkannya hari ini. Ditempatkan di tempat yang tinggi, betul? Tinggi kan? Yang duduk di sini tinggi semua, tapi di antara mereka ini saya lebih tinggi karena saya berdiri. Jangan angkuh, jangan sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Saya diletakkan di sini karena diminta ngobrol-ngobrol, cerita-cerita dengan santri dan wali santri. Hai ibu-ibu, hai bapak-bapak yang sudah mendaftarkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan, nauzu. Nanti anakmu menjadi pecandu narkoba, kau nangis. BNN menangkap dia, Badan Narkotika Nasional. Nanti anakmu ngebut ke sana kemari, duitmu banyak, sawitmu lebar, walaupun harganya turun 500 sekarang. Kau belikan dia motor, kemana-mana, knalpotnya dia potong. Ada orang sakratul maut mau mati, mati kontan mendengarnya. Kau pikir selamanya anakmu itu akan selamat? Kebetulan dia lewat di depan surau di pinggir jalan, dikubur. Imamnya sedang baca ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mampus gitu. Amin. Masuk jurang.
Yang salah siapa? Kita. Sayang sama anak, kasih motor. Sayang sama anak, kasih gadget. Sayang sama anak, kasih HP. Sayang sama anak, manja, kasih duit. Ternyata kita sedang menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam. Sayang sama anak, tinggalkan di pesantren. Tanya sama Ustadz Nasruddin, tanya sama Ustadz Zainuddin, tanya sama Ustadz Budi, tanya sama Ustadz Somad. Berapa lama kalian kuliah dulu? Saya kuliah di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun. Saya cuma mau ngasih tahu saya sarjana luar negeri. 4 tahun bu saya di Mesir, nggak pernah pulang kampung sekalipun. Berangkat 98 dari Jakarta 1998 naik pesawat Royal Jordan Airlines. Naik pesawat apa tadi Pak Ustaz? Royal Jordan Airlines. Kenapa naik itu? Itu tiket paling murah. Tak ada bantuan dari bupati waktu itu. Bersyukur Bupati Pasir ngasih bantuan. Doakan umurnya panjang, badannya sehat. Supaya anak-anak kita 4 orang. Apakah 4 orang anak Babu Salam itu 4 tahun lagi akan pulang cukup untuk berdakwah di Babu Salam? Tidak. Kita mesti punya program. 1 desa, 1 alumni Azhar. 1 desa, 1 alumni Azhar. 1 desa harus ada 1 alumni Azhar di setiap desa di Pasir. Setuju? Yang ngirim siapa? Tahu nggak berapa desa di Pasir? 139 desa. Berarti harus dikirim dari Babu Salam 139 anak Babu Salam harus kita kirim ke Al-Azhar Kairo. Amin. Ustaz tahu dari mana di Pasir ini 139 desa? Kami aja yang orang Pasir nggak tahu. Makanya ngobrol sama Pak Bupati. Tadi saya tanya, Pak, desa berapa? 139. Kelurahan berapa? Ada 4. Harus dikirim itu semua. Insya Allah. Tapi APBD kita nggak sanggup Pak. Yang ngirim itu siapa? Bapak. Bapak kalau kaya bukan dengan menunjukkan mobilnya mahal. Bapak kalau kaya bukan dengan menunjukkan bajunya mahal. Ibu kalau kaya bukan menunjukkan dengan baju sutranya, cincin emasnya. Kalau kau kaya, kirim salah satu santri di sini. Ustadz Nasruddin, ya. Mana santri yang berkualitas hebat, juara 1? Ini dia. Kirim ke Mesir. Bapak mau ngirim? Nanti saya carikan duitnya. Orang kampung. Nanti pulang, insya Allah. Pas dia pulang nanti, pulang kamu tinggal di sini. Ini tanah 2 hektar, ini sekolah, kembangkan. Ini rumah dinas, ini mobil dinas, ini bini dinas. Gitu. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Kalau terwujud 1 desa, 1 azhari, 1 azhar punya pesantren, punya sekolah, SDIT, SMPIT, SMAIT, boarding school, pondok pesantren, barulah negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti uangnya dihitung berapa, diumumkan hasil tablik akbar hari ini supaya transparan, orang percaya. Karena masalah kita sekarang adalah krisis kepercayaan. Tapi yang biasanya nggak percaya itu yang nggak punya duit. Yang udah ngasih duit dia buang sampah aja. Justru yang nggak percaya, berapa tuh kemarin? Berapa guna? Kau ngasih berapa? Aku nggak bawa dompet kemarin. Jangan sampai ada api kecil di dalam lalang kering. Padamkan segera. Jangan sampai ada api dalam sekam. Karena api dalam sekam dia tidak kelihatan, berasap tapi habis terbakar. La tanaza'u, jangan kelahi. Fatafsalu, kalian akan gagal. Wa tazhabari hukum, semangat kalian akan hilang. Jangan kelahi, gagal, semangat akan hilang. Tablik akbar perlu, tapi sholat berjamaah di masjid penting. Wirid Yasin. Ibu-ibu masih tetap ada wirid Yasin? Hari apa bu? Hari Jumat. Bagus. Bapak-bapak malam Jumat masih ada wirid Yasin? Terus. Tapi baca wirid Yasinnya pakai tafsir. Malam ini kita wirid Yasin, tapi Yasinnya tafsir surat Yasin yang akan dijelaskan oleh Ustadz santri dari pesantren Babus Salam. Amin. Yang lagi baca turja'un fayakun. Sudah baca Yasin, mantap. Baca satu-satu. Ibu, bapak, kemarin kita sudah baca Yasin rame-rame. Sekarang kita baca Yasin satu-satu. Ibu duluan, 5 ayat bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin
wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Dah 5 ayat. Ibu sambung 5 ayat tuh. Nah, itu tanda-tanda tuh. Jangan langsung diajak. Ya, nggak pandai kan? Nggak bisa baca kan? Hari gini ibu-ibu sudah wirid Yasin. Alhamdulillah. Daripada dia nonton sinetron Korea, dia ingin jadi artis K-pop, mukanya putih, tangannya hitam. Bedaknya 3 inci. Mati lampu, kipas nggak hidup. Longsor. Ibu-ibu yang sudah ngaji, alhamdulillah. Bapak-bapak yang sudah ngaji, alhamdulillah. Gurunya dari mana? Dari pesantren. Ustadznya dari mana? Dari Al-Azhar Mesir. Bukan saya mengatakan ulama mesti ke Mesir baru berilmu. Dimanapun ilmu. Ada sahabat-sahabat saya dari Hadramaut, Tarim, Darul Mustafa, bersama Habib Salim Syatiri, bersama Habib Umar bin Hafiz. Ada yang talaki-talaki di pondok-pondok pesantren di Pulau Jawa bersama para habaib dan para ulama. Ilmu tak bertepi. Saya dari tadi nyebut Azhar karena kebetulan yang membawa saya kemari alumni Al-Azhar. Ustadz dulu dari Azhar. Ya. Tahun berapa Pak Ustadz? 1998 sampai 2002. Habis itu kemana Pak Ustadz? Ke Maroko. Tahun berapa? 2004 sampai 2006, pulang 2007. Berapa lama Ustadz di Arab? 6 tahun. Lama Ustadz di Arab ya. Kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama. Artinya apa? Pergi ke sana, belajar, ambil hadis, ambil tafsir, ambil fikih, tetap ahlus sunnah wal jamaah. Jangan keluar dari ahlus sunnah. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, akidahnya Abul Hasan Asy'ari, fikihnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawufnya Abu Hamid Al-Ghazali. Itulah yang akan menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mati Abdul Somad, dimakan cacing tanah, tapi pahala tetap mengalir. Ibu yang sudah sedekah, bapak yang sudah sedekah, meninggal dunia, duitnya dibangunkan ke masjid, dibangunkan ke lokal, mereka baca Quran, mereka menghafal matan, mereka menghafal hadis, mereka menghafal Quran, malam mereka tahajud, qiyamul lail, kita mati, mengalir ke makam kita, amin. Iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya, illa, kecuali apa yang tetap tidak putus mengalir? Shadaqatun jariyah, sudah. Ilmun yuntafa'u bih, sudah. Waladun salihun, bangun anak kita tengah malam, tahajud dia. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau dia tamat pesantren pasti dia berdoa. Kalau dia tamat pesantren pasti dia mengaji. Melihat sorban saya sudah penuh, nampaknya lebih besar dari bola basket. Sampai santriwati kita tak kuat memikulnya. Jangan-jangan isinya duit kerincing. Ustadz nih ujung-ujungnya nggak enak semua. Insya Allah ujungnya husnul khatimah. Tadi saya sudah hitung, total saya sudah bicara 90 menit. Padahal di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi karena di pondok pesantren semangat, ada semuanya. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Bapak Kejaksaan, Bapak Bupati. Di mana-mana kadang saya ceramah, yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Dandim atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak anggota dewan atau yang mewakili. DPR itu kan wakil kita. Pas acara dia pun nyari wakil pula. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi di Pare, di Pasir dah hadir semuanya. Ini kebersamaan kita. Bersama kita di Babus Salam, bersama pula kita nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Ala hadhihin niyyah wa kulli niyatin salihah. Semoga yang sudah bersedekah dilimpahkan Allah rezekinya. Sebelum kita baca doa, ilmu pakai ijazah. Haddatsani Syaikhi Syekh Mahmud Abu Hashim an Syaikhihi Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki an Syaikhihi Abbas
Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki an syekhihi Syekh Al-Habib Abbas Alawi Hasani Al-Maliki an syekhihi al-muttasil ila sahabi al-jalil Abdullah bin Amr bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Saya meriwayatkan hadis ini dari Syekh Mahmud Abu Hashim. Syekh Mahmud Abu Hashim meriwayatkan hadis ini dari Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Sayyid Muhammad meriwayatkan dari Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Sayyid Alawi meriwayatkan dari Sayyid Abbas Al-Hasani Al-Maliki dengan sanad bersambung sampai kepada sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr bin As dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyi hadisnya ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang mendapat sayang Allah adalah orang yang berkasih sayang sesama makhluk. Irhamu man fil ardi, sayangi makhluk yang di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka para malaikat Allah pun akan menyayangi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu namanya ijazah hadis musalsalat bil awwaliyah. Itulah hadis yang pertama aku dengar dari gurunya, gurunya mendengar hadis pertama dari gurunya, gurunya mendengar hadis pertama dari gurunya, santri-santri pesantren Babus Salam dan semua yang hadir di majelis ini mendengar hadis pertama dari Abdul Somad, hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ajaztukum ijazatan ammah, aku ijazahkan ijazah ammah. Jawabannya qabiltu, aku terima. Mudah-mudahan berkah hidup kita semua. Amin.